Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Joshua Sewinata dengan NIM 2126000045 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Perpajakan, Stambuk 2021. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dan hakikat agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Nah, secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a yang berarti tidak dan kata gama berarti kacau. Artinya, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Pelaksanaan sila demi terwujudnya kerukunan kehidupan beragama mencakup kerukunan hidup beragama, yaitu 1. Kerukunan intern umat beragama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, yang ketiga kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Upaya yang dapat ditempuh oleh umat Buddha dalam rangka menuju terciptanya dan melestarikan kerukunan ini adalah dengan meningkatkan moral, etika, dan akhlak bangsa yang disebut dengan sila. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam manifestasinya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip benar dan baik, terpuji dan mulia. Selain menjaga diri dengan sila, umat Buddha dapat mengembangkan kesempurnaan atau paramita, yaitu menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan atau kesatuan kerukunan mengakibatkan pertengkaran atau pertentangan. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 6, yaitu, mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini akan damai dan tenang. Sumber perpecahan dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada ayat 5, yaitu, di dunia ini kebencian belum pernah berakhir jika dibalas dengan membenci, tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal abadi. Di dalam pelaksanaan sila demi terwujudnya kerukunan kehidupan beragama, saya akan menjelaskan tentang Brahma Wihara dan toleransi. Brahma Wihara adalah 4 keadaan batin yang luhur telah diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu ada cinta kasih atau metta, welas asih atau karuna, turut berbahagia atau mudita, keseimbangan batin atau upeka. 4 keadaan batin ini dikatakan sempurna atau luhur karena merupakan cara bertindak dan bersikap benar dan ideal terhadap semua makhluk hidup atau sateru sama pati-pati. 4 keadaan batin luhur ini merupakan pereda tekanan yang hebat, pencipta kedamaian dalam konflik sosial, serta penyembuh terhadap luka-luka yang diderita dalam perjuangan hidup. 4 keadaan batin luhur ini dapat menghancurkan rintangan-rintangan sosial, membangun komunitas yang harmonis, membangun kemurahan hati yang telah lama tertidur dan terlupakan, menghidupkan kembali kebahagiaan dan harapan yang telah ditinggalkan, serta mendorong persaudaraan dan kemanusiaan untuk melawan kekuatan egoisme. Selanjutnya saya akan membahas tentang toleransi. Ada sebuah cerita yang diceritakan bahwa semasa hidup Sang Buddha, Niganta Nataputa, seorang guru besar dari sekte agama Jama, mengurus Upali, seorang siswanya yang pandai, cerdik, dan berpengaruh di masyarakat, untuk berdialog, memperbincangkan tentang ajaran Buddha, yaitu hukum karma. Setelah berdialog cukup panjang, Upali memperoleh kesadaran bahwa ajaran Buddha tentang karma yang benar. Upali kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk menerimanya sebagai muridnya. Sang Buddha menyuruh Upali untuk memikirkannya karena Upali adalah murid dan guru besar dan ternama. Ia juga orang yang berkedudukan dan terpandang di masyarakat. Akhirnya, Sang Buddha menerima Upali sebagai muridnya dengan mengucapkan, kami terima Anda sebagai umatku, sebagai muridku, dengan harapan Anda tetap menghargai bekas agamamu dan menghormati bekas gurumu itu, serta membantunya. Dari cerita tersebut, maka tampaklah bahwa masa kehidupan Sang Buddha telah menunjukkan demikian besarnya toleransi Sang Buddha terhadap keyakinan atau agama lain. Sekian penjelasan saya tentang kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Namo Buddhaya.